Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Dan di sini ada siapa nih? Ngomor. Bagaimana? Salam. Ya, salam. Salam. Ada juga ini Mas Dobleh, Bang Trimok dan juga Bro Caplang. Iya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bersama tim diberi kesehatan sehingga pada hari ini juga kami bisa melanjutkan pencarian Ki Slamet atau Nyai Nola yang telah menyandra atau menguasai tubuhnya Ki Slamet, teman-teman. Nah, mungkin cerita lebih detailnya terakhir kejadiannya bagaimana ini Mas Doble yang tahu. Jadi gimana Mas Doble? Jadi kabar baik yang kita tunggu dari Sarkoni itu belum kita dapatkan ya. Kemarin Sarkoni menemui kita memberikan kabar bahwa Sarkoni belum menemukan jalan atau ya bisa dikatakan jalan tikus untuk mempermudah kita menyelamatkan Ki Slamet. Mau dong. Sarkoni mengatakan seperti itu, namun Sarkoni akan tetap berusaha memberitahu kami kelemahan dari Nyai Nola dan di waktu-waktu apa saja Nyai Nola lemah dan juga secepatnya memberitahu kelemahan dan jalan yang sekiranya nanti mempermudah kita untuk menyelamatkan Ki Slamet. Jadi seperti itu teman-teman, sudah dijelaskan oleh Mas Dobleh. Mungkin saya hanya ingin bertanya, kemarin itu kan di video juga ada Ki Slamet. Nah, Bener. kenapa kita nyari Ki Slamet tapi di saat ada Ki Slamet kita lari? Mungkin itu saya mewakili para penonton yang punya pikiran seperti itu. Jadi kenapa alasannya mencari Ki Slamet, sudah ketemu malah kita yang lari? Jadi kenapa kita lari? Karena kita tidak mau menyakiti Ki Slamet ya. Karena sudah saya katakan kemarin, ketika kita melakukan perlawanan kepada sosok yang mempengaruhi, menguasai tubuh dari Ki Slamet, itu si sosok akan bersembunyi di belakang raga Ki Slamet. Jadi ketika kita melakukan penyerangan, itu raga Ki Slametlah yang menjadi tameng bagi sosok yang menguasai tubuh Ki Slamet. Iya, benar Jadi sekali. seperti itu teman-teman ya, dari dahulu juga seperti itu. Bahwasanya kalau kita sedang mencari saudara kita yang hilang atau yang sedang dikuasai oleh makhluk gaib, kita tidak bisa menyerang begitu saja kepada saudara kita yang sedang hilang atau sedang dipengaruhi oleh makhluk. Iya. Karena yang seperti itu alasannya, kalau kita menyerang, itu yang kita serang bukan makhluknya namun teman kita. Tapi kalau kita nggak menyerang atau dia yang menyerang kita, yaitu sosok itu yang masuk ke dalam tubuh saudara kita lah yang menyerang. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini mungkin kami hanya minta doa dari teman-teman semua. Mudah-mudahan kami diberi kelancaran sehingga kami segera berhasil menyelamatkan Ki Slamet. Amin. Ya sudah, mungkin sebelum kita melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, kita berarti ke arah mana ini terakhir Mas? Yang belum dijamak. Arah sana. Arah sana. Ya sudah, Ya. yuk kita selamat. Ki Slamet tampilannya sudah berbeda lagi. Masya Allah, ini jangan bisa pakai seperti ini, bagaimana ceritanya di sana? Rupanya tadi. Teman-teman semuanya, alhamdulillah, syukurillah saya hari ini bisa dipertemukan lagi dengan Mbah Wongso dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Saya atas izin Allah diselamatkan oleh Ahmad Subak. Saya juga atau tapi Beliau adalah wali Allah yang menyelamatkan jenengan dari Nyai Nola begitu. Atas dasar apa
Syekh tersebut menolong jenengan? Apakah jenengan mengenali sebelumnya atau bagaimana? Por, kamu ke sana, Por. Untuk beliau menolong saya sendiri kurang paham. Yang penting saya alhamdulillah di sini sudah ditolong oleh beliau. Mungkin beliau melihat dari nilai kebaikan yang Mbak Wongso amanahkan, dan mungkin ketulusan hati kami semua, karena tugas ini adalah tugas yang berat, sehingga beliau hadir untuk menyelamatkan saya. Mohon maaf ini Ki Slamet. Ya, silakan. Ki Slamet biasanya memang cerdas, namun tidak sebijaksana ini. Iya. Apakah ini pengaruh dari jenengan ketemu dengan Syekh tersebut atau bagaimana? Jenengan kelihatannya sangat wibawa sekali, sangat tegas dan bijaksana. Alhamdulillah. Ini adalah selamat teman bawah, teman semuanya. Tapi apakah Saya- jenengan masih mengenali kami namanya satu-satu? Insya Allah. Silakan. Dengan sadar saya mengenali semuanya dan Silakan. saya mengingat semuanya, Mbak. Ya, silakan sebut satu persatu nama kita ini. Panjenengan yang menyelamatkan hidup saya, Mbak Wongso Prayoga. Lalu Dan ini adalah Nak Power, Mm, Mas Bro Caplang, benar. ada Mas Dobleh dan Bang Trima. jenengan Alhamdulillah, sendiri siapa namanya? saya selamat. Masih Slamet atau ada Alhamdulillah. kepanjangannya? Nama saya Selamat. Selamat siapa? Suryadi. Begini Ki Slamet, saya jujur tadi ketika melihat jenengan dari kejauhan hampir percaya dan tidak percaya bahwa itu jenengan. Saya kira itu makhluk yang ingin memberi petunjuk kepada kami, karena secara fisiknya atau pakaiannya itu sepertinya makhluk yang sangat baik. Tapi ternyata ketika saya dekati, ternyata itu malah jenengan. Berarti jenengan sungguh luar biasa karena bisa ditolong oleh Syekh tersebut, dan sepertinya itu pertemuan itu merubah jenengan menjadi lebih baik lagi. Insya Allah saya juga banyak sekali diberi wejangan, diberi ilmu-ilmu hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf tadi Mbak Wongso, Syekh yang menyelamatkan Ki Slamet itu Syekh siapa? Kalau nggak salah dengar Syekh Ahmad Tasir. Betul sekali. Oh, Syekh Ahmad Tasir. Syekh Ahmad Tasir. Beliau Syekh Ahmad Tasir juga sering disebut Syekh Ahmad Subakri. Beliau memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan agama Islam. Di tempat ini. Betul sekali, Pak. Berarti ceritanya bagaimana jenengan bisa diselamatkan itu? Ya mungkin setelah melihat saya susah payah dikendalikan oleh sosok yang ingin merubah saya, ingin merubah kepribadian saya untuk menjadi lebih brutal. Beliau alhamdulillah dengan niat hati yang tulus menyelamatkan saya, dan atas izin Allah ya sampai sekarang ini mohon terima saya, Mbak Wongso. Ini teman Mbak Wongso. Iya. Jenengan tidak perlu mengatakan terima saya saja, ya jenengan sudah bagian dari kami sampai kapanpun. Begini Ki Slamet, saya tadi bertanya bagaimana bisa Syekh tersebut menyelamatkan jenengan. Ya. Bukankah Nyai Nola memiliki kekuatan yang cukup besar, dan kami pun sampai saat ini mencari belum ketemu. Tapi kenapa Syekh tersebut kok kelihatannya sangat gampang menyelamatkan jenengan? Ya alhamdulillah, ketika saya berkeliaran di dalam hutan, dengan saya sendiri sadar ketika itu memakai baju tanpa baju, malah dengan berlumuran darah. Saya tidak tahu itu entah makan binatang apa, saya juga kurang paham. Yang penting saya berlumuran darah, dan kain yang saya kenakan dibakar oleh beliau Syekh tersebut, dan saya dihadiahi Kain itu. kain ini. Alhamdulillah. Sepertinya kain itu
juga mempengaruhi jenengan. Insya Allah. Lebih baik lagi. Insya Allah. Karena kain pemberian dari saya tersebut saya yakin bukan kain biasa. Insya Allah. Lalu bagaimana ceritanya Ki Slamet selama Ki Slamet dikendalikan oleh Nyai Nola? Dan satu lagi, apakah Ki Slamet menyadari bahwa kemarin jenengan sempat membahayakan nyawa kita? Iya, sebelumnya dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan permintaan maaf kepada Mbak Warso dan teman-teman semuanya karena sudah merepotkan panjenengan semuanya. Tapi insya Allah ketika saya mengambil keputusan itu, saya sadar ketika Mbak Wongso mendapat musibah ketika Cindy terluka parah, saya tidak sanggup untuk melihat wajah Mbak Wongso. Rasanya sangat terpukul sekali dan tanpa sadar juga saya mengucapkan perjanjian dengan salah satu makhluk tersebut, yaitu Nilo. Dengan harapan masalah cepat selesai, namun jenengan tidak memikirkan resikonya. Iya, betul sekali. Dan Saya mendengar juga Ki Slamet, apakah benar Nyai Nola sedang hamil atau mengandung anak jenengan? tidak, karena saya sendiri juga tidak sadar dengan hal itu. Ya, saya telah diberi pemahaman dari Syekh Ahmad tersebut. Beliau mengatakan saya telah zolim, saya telah melakukan dosa besar. Dan alhamdulillahnya itu bukan dari kesadaran diri saya. Dalam arti saya dipengaruhi, terus saya diberi sihir sehingga saya melakukan perbuatan tersebut, yaitu tanpa kesadaran diri saya. Ya, kalau soal itu saya juga yakin bahwa jenengan melakukan itu, apalagi berhubungan badan dengan Nyai Nola, itu pastinya bukan atas kesadaran jenengan. Ya, Mbak. Lalu apakah perjanjian jenengan dengan Nyai Nola sekarang sudah diputus? Ya, alhamdulillah. Untuk diputus secara langsung sih saya sendiri tidak mengerti ya, Mbak. Yang penting ketika saya diambil oleh Syekh Ahmad tersebut, langsung dimukimkan di suatu tempat. Setahu saya diruqyah. Saya benar-benar dileburkan semua ilmu jahat yang dikendalikan oleh Minola tersebut. Dan saya diberi wejangan terus. Berarti jenengan memiliki banyak pengalaman atau ilmu baru dari sosok tersebut. Insya Sosok Allah. tersebut itu siapa tadi? Syekh Ahmad Kasir. Syekh Ahmad Kasir atau Syekh Ahmad seperti itu. Ya, alhamdulillah Ki Slamet. Namun saya takut jika perjanjian itu belum selesai, nanti dengan kita selamatkan pun suatu saat pasti akan muncul masalah baru. Insya Allah apapun yang akan terjadi nanti saya akan hadapi. Saya akan berpegang teguh kepada kebenaran dan siap mendampingi Mbak Wongso bersama teman-teman. Ya sudah, Ki Slamet, kalau begitu, karena jenengan sudah bertemu dengan kami, jadi kami tidak perlu lagi mencari jenengan. Nih, Tapi bolehkah saya menanyakan satu hal? silakan. Saya lupa nama istri jenengan. Istri jenengan itu namanya siapa ya? Istri saya Nari. Jawab yang benar. Istri jenengan itu siapa? Panggilannya Nar. Bukan itu. Nariwan. Bagaimana jenengan bisa lupa nama istri Iya. jenengan sendiri? Bukan, itu nama panggilan. Bukan. Saya tahu Ki Slamet. Saya hafal sekali dengan watak Ki Slamet. Tapi mana mungkin Ki Slamet ingat dengan kami, tapi jenengan lupa dengan nama istri jenengan. Nama istri saya memang itu, Mbak. Bukan, saya lebih tahu nama istri jenengan. Nama istri Ki Slamet siapa itu saya lebih tahu. Karena kami dan Ki Slamet itu sudah seperti keluarga. Jadi sudah saling mengenal. Dan saya tahu persis nama lengkapnya, nama panggilannya, siapa saya tahu. Tapi kenapa jenengan malah tidak tahu nama asli dari istri jenengan? Nah, baru.
Apa jangan-jangan jenengan ini adalah sosok yang menyerupai Ki Slamet dengan berpakaian seperti ini, sehingga harapan jenengan bisa mempengaruhi kami? Tidak, Mbah. Bisakah jenengan membuktikan kepada kami bahwasanya jenengan memang Ki Slamet? Silakan, Mbah. Silahkan jenengan buktikan apa yang bisa membuat kami percaya bahwa jenengan itu adalah Ki Slamet. Mau bukti yang seperti apa? Terserah jenengan apa yang jenengan bisa buktikan kepada kami. Silahkan dipikirkan terlebih dahulu. Pikirkan terlebih dahulu. Kenapa tidak menyadari bahwa saya teman jenengan? Ki Slamet, saya memiliki suatu benda. Mungkin kamu juga tahu karena ini dulu kita berjuang bersama-sama untuk mendapatkan benda ini, yaitu pusaka tusuk konde. Apakah jenengan mau jika saya berikan satu buah pusaka tusuk konde ini kepada jenengan? Alhamdulillah jika panjenengan berkenan, Mbah. Sebentar, Ki Slamet. Pusaka tusuk konde. Selamat. Saya belum menyerahkan tusuk konde ini kepada jenengan. Saya baru memperlihatkan kepada para penonton bahwasanya saya akan menggunakan pusaka tusuk konde ini untuk membuka takbir jenengan ini siapa. Tapi malah di sini sudah membuktikan bahwa jenengan ini bukan Ki Slamet. Kenapa harus ada seperti ini? Ki Slamet. Kenapa, Mbah? Saya teman Mbah Wongso, Baiklah, teman panjenengan semuanya. silahkan jika memang jenengan Ki Slamet, ambillah ini pusaka tusuk konde dari tangan saya. Kemarilah Ki Slamet jika jenengan. Silakan berikan ke saya, Mbah. Baiklah, sebentar, jenengan di situ saja. Nah, Ki Slamet, saya akan memberikan batas ini. Ini sebagai batas ya. Kalau jenengan bisa melewati batas ini, saya percaya jenengan Ki Slamet. Tapi jika jenengan tidak bisa melewati batas ini, ya saya akan mengetahui jenengan sebenarnya siapa. Silahkan Ki Slamet, ambil. Melangkahlah maju. Kenapa Ki Slamet? Jenengan tidak bisa mendekat kepada kami. Kenapa ketika jenengan ingin mendekati kami selalu terhalang oleh kemampuan atau kesaktian dari pusaka tusuk konde ini? Apakah pusaka tusuk konde ini tidak bisa dimiliki oleh jenengan sehingga ketika jenengan mau mengambilnya, halangan selalu ada di depan jenengan? Ya, kenapa harus ada Ya, kekuatan seperti ini, Mbah? karena jenengan bukan Ki Slamet. Lalu apa yang membuat Mbah Wongso dan teman-teman ragu kepada saya? Tidak perlu saya jelaskan. Kami mungkin di sini memang manusia-manusia yang bodoh, tapi tidak sebodoh itu kami ini. Jadi dengan jenengan menyerupai wujud teman kami Ki Slamet dan berpakaian seolah-olah jenengan orang baik, itu tidak akan mempengaruhi kami. Jadi seperti itu Ki Slamet. Lalu sepenglihatan panjenengan semuanya, Mbah, saya siapa? Kamu Silakan siapa? kalau memang saya bukan teman Mbah Wongso, wujudkan saya. Siapa? Oh, seperti itu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka tusuk konde, saya minta tolong wujudkan wujud asli dari Ki Slamet ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allah. Lihat sendiri, saya bisa merubah wujud aslimu.
dengan kekuatan pusaka tusuk konde ini. Jadi kau tidak perlu macam-macam dengan kami. Kami tahu semuanya, kami tahu niatmu, kami tahu rencanamu. Sekarang saya ingin kau masuk ke dalam salah satu raga kami. Saya ingin bertanya lebih jauh, lebih banyak yang sudah saya tanyakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pusaka tusuk konde, masuklah dia ke dalam tubuh kamu ya, mau tubuhnya. Terima. Bismillahirrahmanirrahim. Bajingan kalian semua. Kenapa kau mengatakan kami bajingan? Kenapa? Karena kalian semua bisa menampakkan wujud saya sebenarnya. Itu hal yang sangat mudah kami lakukan. Saya memang tadi sebenarnya sudah tahu dari awal bahwa Nyinangan itu tidak mungkin Kislamet. Karena saya sudah tahu persis karakter dari Kislamet seperti apa. Namun saya sengaja mengulur waktu karena saya ingin tahu tujuanmu itu apa. Dan ternyata kamu bercerita tentang baiknya, tapi kamu tidak tahu bahwa saya sudah mengetahui kamu ini siapa. Jadi sekarang, apa tujuan Anda menyamar atau mewujudkan diri sebagai saudara kami dan menghadang kami seolah-olah Jenengan mau ikut kami? Tujuannya apa? Ya, itulah tujuan saya menghadang kalian. Mengulur waktu. Siapa yang menyuruhmu? Tentu saja, ratuku, Nyai Nola. Nyai Nola. Ya, benar. Kau ini laki-laki. Ya. Nyai Nola itu perempuan. Kenapa kau mau dikendalikan oleh perempuan? Karena dia anak dari raja. Saya juga anak dari raja. Bagaimana kalau Jenengan ikut dengan saya saja? Nanti Jenengan saya jadikan patih. Nanti ini prajurit-prajurit saya ini 4. Iya. Kamu jadi patihnya gimana? Mau nggak? Tidak mau. Yor. Ya udah, kalau begitu kamu jadikan panglima nanti di kerajaan saya. Tidak. Kenapa? Saya tidak bakalan termakan rayon kalian. Nah, seperti itu. Yakin? Yakin. Kalau enggak nanti saya posisikan kamu di dalam kerajaan yang saya pimpin sebagai sosok yang sangat dihormati oleh semuanya kecuali saya. Bagaimana? Kau mau atau tidak? Saya tahu kau diam. Sebenarnya kau tertarik dengan tawaranku, namun di sisi lain kau pasti takut dengan ratumu Nyai Nola. Benar. Ya sudah, sekarang katakan Nyai Nola di mana? Tentu saja dia di kerajaan. Di mana itu tempatnya? Buat apa? Saya ingin menghabisinya. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalian berjumpa berapa? Ya saya bercuma 5 orang. Itu tidak mungkin. Itu kerajaan yang sangat besar. Jadi saya kalah jumlah begitu. Ya, Baiklah kalau begitu. Sekarang saya ingin kamu mengantarkan saya masuk ke dalam sana untuk bertemu dengan Nyai Nola. tidak. Kenapa tidak mau? Tidak mau berkhianat pada ratu. Ya sudah, kalau begitu. Saya tidak mempunyai banyak waktu dengan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pusaka tusuk konde. Siksalah dia. Kenapa? Sudah. Kenapa kau takut sekali melihat pusaka tusuk konde ini? Tentu saja. Itu bisa menyiksaku dan menyelapatku. Iya memang benar, ini bisa melenyapkan dirimu dengan sekejap mata. Tapi saya tidak akan melakukan itu. Karena saya tidak sejahat ratumu itu.
Ya sudah, kalau begitu. Kau di sini tidak ada gunanya. Baiknya kau pergi, lapor saja tidak apa-apa kepada ratumu bahwa kau sudah dikalahkan oleh kami. Baik. Saya akan melapor pada ratu. Ya, namun sebelum kau pergi, saya akan memberi hadiah kepada dirimu. Marilah kau. Kalau tidak, saya akan siksa dengan ini. Majulah kau. Kau tidak mau maju? Dah, saya akan siksa kamu. Majulah ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka tusuk konde, lenyapkanlah ilmu-ilmu hitam yang ada pada diri sosok ini. Janganlah. Terkadang kita tidak ingin membuang-buang waktu dengan hal-hal semacam ini, teman-teman. Namun kejadiannya seperti ini, ya mau tidak mau, ya ini yang terjadi. Jadi mohon maaf teman-teman apabila teman-teman tidak menyukai, karena mungkin di sini kami selalu dihujat dengan kata-kata yang katanya kami ini terlalu banyak bicara, minim kerjanya. Iya. Ya nggak apa-apa teman-teman, memang itulah kami, tidak bisa dibuat-buat. Jadi ya kalau teman-teman suka ya silahkan ditonton, kalau tidak suka ya kalau bisa tetap ditonton. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin kita akan melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari Kislamat. Iya. Jadi insya Allah selama kita yakin pada Allah, cobaan-cobaan atau hadangan-hadangan seperti tadi itu bisa gampang kita atasi. Amin. Sudah, kalau begitu kita lanjut perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ini hanya sekelompok orang yang sedang berjalan ingin menyelamatkan saudara kami yang sedang ditangkap atau disandera oleh Nyai Nola. Oh tentu saja jika jenengan ingin memberikan pesan kepada kami akan sangat senang untuk mendengarnya, dan mudah-mudahan itu menjadi petunjuk kami agar kami bisa menyelamatkan Kislamat. Ya mohon maaf kalau tidak merepotkan jenengan. Kalau jenengan tidak keberatan, jenengan masuk saja ke dalam raga salah satu di antara kami agar kita ngobrolnya lebih enak. Bagaimana? Alhamdulillah. Oke, silakan jenengan pilih salah satu dari kami. Pur. Kenapa kau ingin menyelamatkan saudaramu itu? Ya, tentu saja kami ingin menyelamatkan saudara kami karena saudara kami dalam bahaya. Masa ya kami harus membiarkan saudara kami begitu saja? Apalagi jikalau amit-amit saudara kami mati, apakah kami tidak berdosa membiarkan saudara kami mati tanpa usaha kami untuk menyelamatkannya? Bagaimana? Aku tahu tentang Nyai Nola. Dia memang memiliki kekuatan yang besar, tapi juga memiliki niat yang tidak baik. Apa yang kalian rencanakan untuk menghadapi dia? Mohon maaf sebelum saya menjawab, bolehkah saya tahu namanya dengan itu siapa? Baik, Siapa jenengan namanya? saya
biasa dipanggil Syekh Musyakir. Jenengan Syekh Musyakir. Baik, mengenai apa yang tadi jenengan bicarakan kepada kami, bahwasanya jenengan tadi mengatakan Nyai Nola adalah sosok yang memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi juga memiliki niat yang tidak baik. Dan jenengan menanyakan apa rencana kita untuk menghadapi Nyai Nola, begitu? Benar. Jadi begini, kami tim semuanya sudah berencana untuk menyelamatkan Slamet dan menghentikan Nyai Nola dari melakukan kejahatan lainnya. Ya, memang benar bahwasanya kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi nantinya di depan. Apakah jenengan bisa membantu kami? Aku bisa membantu kalian. Saya memiliki pengetahuan tentang Nyai Nola dan kekuatan yang dia miliki. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu apa yang membuat kalian begitu berani untuk menghadapi Nyai Nola. Ya, kami berani sekali karena ini di jalan kebaikan, bukankah seperti itu, Syekh? Jadi insya Allah kami akan berhasil dan semuanya akan selamat. Amin. Kami tidak memiliki niat untuk berbuat jahat atau menyakiti orang lain, tapi kami ingin menyelamatkan teman kami yaitu Ki Slamet dan menghentikan Nyai Nola dari melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Seperti itu, Syekh Musyakir. Alhamdulillah, anak muda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberkati dan melindungi kalian dalam perjalanan kalian. Amin. Saya akan membantu kalian dengan kekuatan dan doa-doaku. Alhamdulillah jika jenengan mau membantu kami. Astagfirullah. Apakah Nyai Nola memiliki kelemahan atau sesuatu yang bisa kami manfaatkan? Nyai Nola memiliki kelemahan pada cahaya suci dan kata-kata yang baik. Jadi, pastikan kalian membawa cahaya suci dan berbicara dengan kata-kata yang baik ketika menghadapi Nyai Nola. Oh, nggih. Seperti itu. Allahu Akbar. Lalu bagaimana lagi? Apa yang harus saya lakukan? Tapi jangan dilawan dengan api. Bagaimana maksudnya tadi jenengan? Api? Api. Tidak. Jangan dilawan dengan Jangan api. dilawan dengan api. Kenapa? Air. Jangan dilawan dengan air. Karena lawan api dengan api hanya akan membuat api semakin besar. Dan lawan air dengan air hanya akan membuat air semakin deras. Astagfirullahaladzim. Apa makna dari sesuatu yang jenengan katakan tadi, Syekh? Makna dari apa yang saya katakan dalam menghadapi masalah atau konflik, kita tidak boleh menggunakan cara yang sama dengan lawan kita. Oke.
cara yang sama. Kita harus menggunakan cara yang berbeda dengan lebih bijak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi bagaimana, Syekh? Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan Nyai Nola memiliki kekuatan yang sangat besar. Kalian harus menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan kalian untuk menghadapi Nyai Nola. Jangan menggunakan kekuatan fisik atau cara-cara yang kasar, karena itu hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Sebaliknya, gunakanlah cara-cara yang halus dan bijak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nggih, Syekh, insya Allah, Syekh. Kejahatan jangan dilawan dengan kejahatan, karena melawan kejahatan dengan kejahatan hanya akan membuat kejahatan semakin besar dan meluas. Berarti artinya kita harus menghadapi kejahatan dengan cara yang lebih baik dan positif, begitu, Syekh? Benar. Bukan dengan cara yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Ya. Masya Allah. Dengan menggunakan cara yang baik dan positif, kita dapat mengatasi kejahatan dan membawa kebaikan kepada diri sendiri dan orang lain. Nggih, Syekh. Saya bolehkah bertanya, Syekh? Silakan. Bagaimana mungkin saya melakukan itu? Bagaimana mungkin saya tidak melawan kejahatan dengan kejahatan? Sedangkan kejahatan itu ketika saya lawan dengan tenang, kami yang kalah. Kalau kita menghadapi dengan kekuatan besar juga, yaitu yang jenengan katakan tadi, kejahatan akan semakin besar dan meluas. Jadi, bagaimana apa yang harus kami lakukan? Karena mereka sudah tahu niat kami. Jadi sekalipun kami berpura-pura niat baik, saya yakin mereka tidak akan percaya. Lalu bagaimana kami harus menghadapi kejahatan mereka itu? Niat baikmu dan sahabat-sahabatmu sudah cukup kuat. Sekarang kamu harus tetap fokus pada strategi dan taktik yang tepat untuk menghadapi mereka. Jangan biarkan kejahatan mereka memengaruhi niat baikmu. Nggih, Syekh, nggih. Gunakanlah kecerdasan dan kebijaksanaanmu untuk menghadapi mereka. Cari kelemahan mereka dan gunakan itu untuk keuntunganmu. Nggih, Syekh. Jika kalian ingin menyelesaikan masalah ini, mungkin akan lebih baik jika kalian menemui ayah dari Nyai Nola. Siapa sebenarnya ayah dari Nyai Nola itu? Ayah dari Nyai Nola adalah Raja Wanto Kuntolo. Namun, kalian harus berhati-hati karena dia dikenal sangat jahat dan kejam. Bahkan mungkin lebih jahat dan kejam dari putrinya, yaitu Nyai Nola, ya, Syekh. Iya. Apa mungkin kita bisa bertemu dengan Raja Wanto Kuntolo, Syekh? Tidak ada pilihan lain. Kalian harus mencoba. Tapi ingat, Raja Wanto Kuntolo tidak bisa dipercaya begitu saja. Kalian harus siap menghadapi segala kemungkinan. Masya Allah. Nggih, Syekh.
Gunakanlah kecerdasan kalian. Mungkin ini ujian berat untukmu. Tapi percayalah, kalian memiliki kemampuan untuk melewati ini semua. Nggih, Syekh. Nggih. Pasti kami akan melakukan itu. Bahkan kami pun sebenarnya sudah berupaya menggunakan cara-cara seperti itu. Namun memang belum saatnya mungkin kita berhasil menyelamatkan Ki Slamet, Syekh. Jadi di sini saya sangat berterima kasih kepada jenengan karena dengan hadirnya jenengan kami bisa lebih tahu tentang Nyai Nola ternyata seperti itu. Lalu kira-kira apakah Nyai Nola bisa membunuh Ki Slamet teman kami? Bisa saja, sahabatmu bisa Nyai Nola binasakan Oh nggih. ketika dia sudah tidak berguna lagi. Baiklah kalau begitu mungkin saya akan segera pergi. Jadi terima kasih sekali lagi. Bolehkah saya meminta waktu untuk berbicara sedikit? Oh tentu saja silakan. Apalagi yang ingin jenengan katakan kepada kami? Saya merasakan kekuatan besar berada berdampingan dengan dirimu. Maksudnya apa? Sepertinya kau memakai atau memegang sebuah benda. Dari mana jenengan tahu kami memegang suatu benda? Dari ketika benda itu saya mengetahui kekuatan-kekuatan yang kau miliki berasal dari benda itu. Apa kau melihat sesuatu di sekitar kami kecuali teman kami? Tentu saja Apa yang kau lihat? 3 sosok. 3 sosok. Benar, Seperti apa sosok itu? 3 sosok yang mengelilingi dirimu. Apakah kau tahu 3 sosok yang mengelilingi kami ini dari mana dan kenapa bisa mengelilingi kami ini? Apakah kamu tahu? Jika tidak tahu, tidak apa-apa, tapi saya akan menjelaskannya. Bagaimana? Yang saya tahu, ketika sosok itu sangat berdekatan dengan dirimu, pastinya suatu makhluk yang berada di salah satu benda yang kalian miliki. Begini, mohon maaf saya, mungkin saya terlalu bertele-tele kepada jenengan. Jika memang jenengan melihat ada 3 sosok yang mendampingi saya, kecuali teman-teman saya ini, itu memang benar. Bahwasanya mungkin yang jenengan lihat 3 sosok ini adalah sosok yang yang mendampingi pusaka tusuk konde. Dan pusaka tusuk konde itulah yang mungkin jenengan tadi maksud memiliki energi yang sangat besar. Jadi karena jenengan baik, saya akan memperlihatkan kepada jenengan. Jadi Pusaka tusuk konde. iya. Jadi seperti ini. Nah, 3 sosok yang jenengan lihat ini adalah sosok yang menjadi pelayan pusaka tusuk konde. Dan 3 sosok tersebut bertugas masing-masing. Ada yang melindungi, ada yang melancarkan kegiatan yang memilikinya, dan ada juga yang mengobati orang yang sakit. Jadi seperti itu. Pusaka tusuk konde. Iya. Bukankah benda itu benda yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Iya, betul sekali, Syekh.
Apakah jenengan tidak menyangka bahwa pusaka tusuk konde itu bisa berada di tangan kami? Tentu saja, saya sangat tidak menyangka benda agung itu berada di tangan kalian. Apakah mungkin makhluk sepertiku bisa memiliki benda itu? Tentunya kalau menurut saya lebih pantas jenengan malah daripada saya. Tapi Kenapa kau mengatakan hal seperti itu? ya jenengan secara adalah makhluk yang sangat baik. Jenengan syekh, sedangkan kami ini adalah manusia-manusia yang masih kotor, manusia-manusia yang bukan mungkin lagi, tapi itu nyata, sering berbuat dosa. Apakah makhluk-makhluk sepertiku ada yang menjamin akan diterima amal-amal kebaikanku selama ini? Kami tidak tahu. Tapi jika jenengan berbuat baik terus-menerus, insya Allah, ya jenengan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Ya, yang sudah pasti jelas. Kebaikan-kebaikan dari diri kalian yang bisa dipastikan akan sangat diterima oleh Sang Pencipta. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Baiklah, Syekh, jenengan tadi terakhir mengatakan ingin berbicara sedikit lagi. Dan sekarang apakah ada lagi yang ingin jenengan tanyakan kepada kami? Kalau kami insya Allah cukup untuk menanyakan tentang saudara kita Ki Slamet itu. Baik, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Tapi saya ingin bertanya satu hal, boleh? Silakan. Jenengan adalah sosok yang sangat bijaksana, sangat memiliki aura yang sangat positif, energi yang sangat besar. Jenengan pastinya tahu pusaka tusuk konde ini untuk apa. Apakah saya boleh tahu dari jenengan tentang pusaka tusuk konde ini? Saya akan memberitahu kalian hal-hal yang mungkin paling besar manfaatnya. Pusaka emas tusuk konde bisa memberi ketentraman, memberi keselamatan, memberi kemuliaan bagi sang pemiliknya. Apa-apa saja yang pernah sang pemilik dari pusaka emas tusuk konde sebelumnya sangat mengidam-idamkan sesuatu keinginan yang belum terwujud. Setelah memilikinya akan bisa dengan mudah semua akan terwujud. Oh, maksud jenengan mungkin kita sebagai manusia yang menginginkan banyak sesuatu, sudah berdoa, sudah ini, sudah itu, namun belum dikasih. Menurut jenengan, insya Allah ketika memiliki pusaka tusuk konde akan lebih mempermudahkan keinginan kita kepada Allah, begitu. Benar. Berarti pusaka tusuk konde ini kami simpulkan sebagai alat perantara untuk memudahkan keinginan kita, begitu ya, Syekh? Ya. Ya mohon maaf saya bertanya seperti ini walaupun kami sudah tahu. Karena saya memang sengaja ingin tahu tentang banyak pusaka tusuk konde ini dari semua makhluk-makhluk baik yang kami temui. Namun ternyata benar, hampir semua makhluk yang kami temui, tentunya makhluk yang baik-baik, mengatakan hal yang serupa. Berarti memang pusaka tusuk konde ini tidak diragukan lagi kemanfaatannya. Siapa yang tidak mengetahui pusaka agung, pusaka emas tusuk konde? Semua makhluk di dunia ini sangat mengetahui dan memahami pusaka agung emas tusuk konde. Oke. Baiklah kalau begitu mungkin tidak ada lagi yang ingin saya tanyakan. Jadi mungkin kami akan melanjutkan perjalanan, Syekh, karena ini sudah sore, sudah mau maghrib, jadi kami juga harus mencari tempat untuk kami beristirahat dan melakukan kewajiban, yaitu sholat maghrib. Baik, Satu hal lagi, Syekh. silakan. Dari perjalanan yang cukup lama tadi, saya ini tumben tidak menemukan sungai. Apakah dengan
tahu di mana sungai terdekat dari sini, karena kami harus membersihkan badan kami dan kami harus berwudu juga. Kira-kira jenengan bisa menunjukkan atau tidak? Berjalanlah ke arah sana. Kau nanti akan menemukan sumber-sumber air. Oh, baiklah, terima kasih. Nanti kita akan ke sana untuk mencari air itu agar kami bisa mandi dan melakukan sholat. Baiklah, Syekh Musyakir, terima kasih atas pertemuan ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, tadi adalah sosok Syekh Musyakir. Syekh Musyakir ini tidak tahu dia itu siapa, namun kedatangannya memberikan petunjuk kepada kami bahwasanya kelemahan dari Nyai Nola itu ya, kita kalau datang harus membawa cahaya. Cahaya di sini yang dimaksud bukan cahaya senter teman-teman ya, namun cahaya-cahaya seperti perbuatan kita, tingkah laku kita, itulah yang nantinya mungkin membuat kita bercahaya di hadapan makhluk-makhluk yang jahat. Jadi seperti itu aja teman-teman. Kalau teman-teman menanyakan pusaka tusuk kondenya masih ada atau tidak, masih tinggal 4 biji teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat silahkan, daripada nanti kedahuluan orang lain. Jadi seperti itu aja teman-teman. Kami akan segera berjalan ke arah sana tadi Mas Bobeh untuk mencari sungai. Nanti kita mungkin akan menggelar tenda di sana saja. Kita mandi dan kita sholat bersama di sana. Jadi seperti itu. Buat teman-teman mungkin yang menanyakan, saya tidak terlihat di beberapa konten ya. Ya karena saya melakukan tirakat. Saya melakukan tirakat dengan tujuan saya agar mendapatkan petunjuk yang tepat untuk menyelamatkan Ki Slamet tanpa membuat kegaduhan di tempat ini. Dan alhamdulillah dengan tirakat tersebut saya mendapatkan isyarah untuk menyelamatkan Ki Slamet nanti. Jadi seperti itu aja, cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami semua yang ada di sini, kami semua di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi doakan kami agar kami sehat, doakan Ki Slamet mudah-mudahan Ki Slamet sehat. Amin. Dan doakan juga agar kami segera pulang bersama Ki Slamet. Amin. Jadi cukup sekian terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.